Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan menjelaskan materi tentang eksponen. Eksponen itu apa? Eksponen itu sama dengan bentuk pangkat. Jadi ada bentuk umumnya atau rumusnya itu A pangkat N, di mana A ini sebagai basis atau bilangan pokok dan N-nya ini sebagai bentuk pangkatnya atau bilangan pangkatnya atau eksponen itu. Jadi kalau ada A pangkat N itu artinya A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Jadi perkalian berulang dari bilangan pokok itu sebanyak berapa pangkatnya. Jadi contohnya kalau misalnya Miss punya ada ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 di sini bukan 2 dikali 3, tapi 2-nya dikali sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 yaitu sama dengan 8. Terus ada lagi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu bukan 5 dikali 3, tapi 5 dikali 5 dikali 5. 5 kali 5 25. 25 kali 5 jadi 125. Nah, di eksponen ini ada beberapa sifat yang harus kalian pahami. Jadi ada sekitar 9 sifat. Sifat eksponen apa aja? Untuk sifat yang pertama, kalau ada A pangkat 0 itu akan hasilkan 1. Jadi berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Contohnya contoh ada 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. 1000 pangkat 0 itu hasilnya 1. Mau 1 juta pangkat 0 pun hasilnya tetap 1. Terus untuk sifat yang kedua. Sifat yang kedua apa? Sifat yang kedua yaitu untuk A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi 1 per A pangkat N. N-nya di sini tadinya negatif jadi positif. Contohnya kalau ada 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3 atau 1 per 8. Oke, selanjutnya yaitu contoh sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga apa itu? Kalau ada A pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat N ditambah N. Jadi kalau ada pangkatan dengan basis yang sama, pangkatnya yang berbeda, dia dikalikan, jadi pangkatnya tinggal kita tambahkan. Jadi kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, kalau ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, basisnya sama nggak? Sama-sama 2. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 yaitu 2 pangkat 5. Jelas ya? Nah terus Miss kalau misalnya basisnya nggak sama
basisnya nggak sama. Kalau basisnya nggak sama gimana? Kalau basisnya nggak sama ya kita kerjakan satu-satu. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Pangkatnya aja yang sama, basisnya nggak sama. Ya kita kerjakan satu-satu. 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi 4 kali 9. Nah itu dia, beda dengan yang ini. Kalau yang ini basisnya sama, pangkatnya yang berbeda. Jadi pangkat tinggal kita tambahkan. Lanjut, sifat yang keempat. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagiannya. Untuk sifat yang keempat yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Untuk perkalian, tadi kan tinggal kita tambah. Berarti kalau untuk pembagian tinggal kita kurangkan, yaitu tinggal A pangkat N dikurang N. Contohnya ada 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 8. Jadi tinggal 5 pangkat 10 dikurang 8, yaitu 5 pangkat 2. Oke. Lanjut untuk sifat yang kelima. Sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Jadi dia sudah pangkat terus dipangkatkan lagi. Ini bagaimana? Tinggal kita kalikan pangkatnya. Jadi A pangkat M dikali N. Contohnya, kalau ada 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Oke, lanjut lagi. Untuk sifat yang keenam. Sifat yang keenam yaitu kalau ada A kali B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Boleh juga kalian kerjakan dulu yang di dalamnya, dikalikan dulu, baru nanti dipangkatkan. Lanjut. Tapi untuk bilangan pokok aja ya. Terus lanjut lagi, nomor sifat yang ketujuh. Oh, contohnya belum. Contohnya yaitu kalau ada 2 kali 3 pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu setelah perkalian tadi, berarti kita lanjut ke pembagian. Sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 apa nih? A per B pangkat N, yaitu A pangkat N per B pangkat N. Ya, contohnya di sini apa contohnya? 2 per 3 pangkat 2, yaitu 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 2-nya pangkat 2 4. 3-nya pangkat 2 9. Jadi sama dengan 4 per 9. Oke. Ini sudah ada 7 sifat. Kita lanjut ke sifat yang ke-8. Untuk sifat yang kita lanjut sifat yang ke-8. Yang ke-8 yaitu kalau ada sifat yang ke-8, misalnya ada A pangkat 1 per
itu cukup kalian tuliskan akar dari 2, karena di sini sebenarnya ada 2 tapi tidak dituliskan. Oke, lanjut lagi untuk sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9 itu kalau ada A pangkat M per N. Bedanya tadi yang di sini dia 1 per M, di sini kan 1, tidak perlu dituliskan. Kalau yang ini A pangkat M per N. Untuk A pangkat M per N itu akan sama dengan akar dari A pangkat yang atasnya itu M, akarnya akar M. Jadi contohnya yaitu 8 pangkat 2 per 3. 8 pangkat 2 per 3 sama dengan akar dari 3, 8 pangkat 2. 2-nya di sini ya, dia di 8 dan akarnya akar 3 yang sebagai pembaginya. Lanjut untuk sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10 ini disebut dengan persamaan eksponen. Persamaan eksponen. Apa itu? Untuk persamaan eksponen, jika ada A pangkat M sama dengan A pangkat N, di mana A-nya ini lebih dari 1 ya, lebih dari 1, dan M atau N-nya dan MN-nya tidak sama dengan 0, maka kalian cukup mengerjakan M sama dengan N. Syaratnya apa? Di sini basisnya sama. Contohnya apa? 2 pangkat 3 X min 1 sama dengan 32. Jadi gimana nih, loh kok ini bentuknya ada variabelnya di sini? Nah, ini yang dinamakan persamaan eksponen. Biasanya yang dicari apa? Tentukan nilai nilai x-nya. Jadi langkah pertama adalah lihat basisnya di sini kan 2, di sini 32. Jadi biar kita samakan dengan basisnya 32 ini, kita ubah ke bentuk pangkat yang basisnya 2, yaitu 2 3x min 1 sama dengan 2 pangkat 5. Sekarang kita lihat basisnya sudah sama-sama 2, yang berbeda 3x dan 5. Jadi yang kita kerjakan berdasarkan sifat yang di atas ini ya, tinggal kita kerjakan M sama dengan N, atau di sini 3x min 1 sama dengan 5. Kalau sudah ke sini berarti kan bentuk aljabar biasa. Jadi 3x sama dengan 5 plus 1. Jadi 3x sama dengan 6. Lanjut, jadi x sama dengan 6 dibagi 3. Nilai x-nya berapa? Nilai x-nya sama dengan 2. Nah, oke, untuk hari ini cukup untuk eksponen. Jadi bentuk umumnya A pangkat N, dan ada beberapa sifat di sini yang harus kalian pahami. Nah, untuk pertanyaan nanti Miss akan kirimkan melalui grup sendiri. Nanti ada soalnya untuk latihan kalian. Kalau bisa pahami dulu bentuk-bentuknya dan sifat-sifatnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke Miss. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.